Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Pernahkah kita bertanya, di manakah sejatinya rumah Allah? Apakah di langit yang tinggi, di tempat-tempat suci, atau di suatu tempat yang jauh lebih dekat dari yang kita bayangkan? Banyak dari kita mencarinya di luar, sibuk membangun ibadah-ibadah lahiriah. Namun seringkali lupa bahwa kunci utamanya ada di dalam diri kita sendiri. Hari ini, kita akan bersama-sama membuka tabir misteri tentang sebuah konsep yang mendalam. Hati sebagai singgasana Allah. Dalam perjalanan ini, Anda tidak hanya akan memahami arti sebenarnya dari konsep tersebut, tetapi juga mendapatkan panduan praktis untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit yang selama ini mengotorinya. Tetaplah bersama kami hingga akhir video ini, dan temukan ketenangan yang selama ini Anda cari. Hati, rumah tersembunyi. Di dalam diri setiap manusia, ada sebuah ruang yang paling suci dan paling pribadi, jauh dari pandangan mata orang lain, itulah hati. Dalam Islam, hati atau qalb bukanlah sekadar organ fisik yang memompa darah, melainkan pusat spiritual, tempat segala niat, perasaan, dan keimanan bersemayam. Inilah mengapa hati disebut sebagai istana, sebuah ruang tersembunyi yang hanya Allah yang bisa melihat isinya. Kualitas kehidupan batin kita sangat bergantung pada kondisi hati ini. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar, pernah menjelaskan bahwa hati itu seperti cermin yang dapat memantulkan cahaya ilahi. Namun cermin itu tidak bisa memantulkan apa-apa jika permukaannya kotor. Maka tugas kita adalah memastikan cermin hati ini selalu bersih, bebas dari debu-debu dosa dan noda-noda kesalahan. Keadaan hati yang bersih akan memudahkan kita untuk menerima petunjuk dari Allah dan merasakan kehadirannya dalam setiap langkah. Hati yang suci adalah permata yang harus kita jaga dengan segenap jiwa. Ia adalah tempat di mana bisikan-bisikan kebaikan bersemayam dan petunjuk-petunjuk lurus menampakkan diri. Kebersihan hati adalah fondasi dari seluruh amal perbuatan kita. Tanpa hati yang bersih, setiap ibadah yang kita lakukan, sekuat apapun bentuknya, akan kehilangan ruhnya dan terasa hampa. Hati adalah penentu segala hal. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, ia adalah hati." Hadis ini menegaskan posisi sentral hati dalam keberagamaan seorang muslim. Kebaikan lahiriah kita adalah pantulan dari kebaikan batiniah kita. Maka merawat hati adalah ibadah yang tak kalah penting dari ibadah lainnya. Ini adalah jihad internal, perjuangan melawan hawa nafsu dan bisikan-bisikan syaitan yang berusaha mengotorinya. Membersihkan hati adalah proses seumur hidup, sebuah perjalanan spiritual yang tak pernah berhenti. Seringkali kita terlalu fokus pada penampilan luar, pada citra diri di mata orang lain. Kita berusaha keras untuk terlihat saleh, dermawan, atau berilmu. Namun Allah tidak melihat semua itu. Yang Allah lihat adalah apa yang tersembunyi di balik dada kita, niat, kejujuran, dan keikhlasan. Oleh karena itu, marilah kita mulai melihat ke dalam diri. Mari kita kenali hati kita sendiri, sebab hanya dengan mengenalinya, kita bisa tahu bagaimana cara merawat dan membersihkannya dari segala penyakit yang mematikan. Penyakit hati yang mematikan. Sama seperti tubuh, hati juga bisa sakit. Bedanya, penyakit hati tidak bisa didiagnosis dengan alat medis. Penyakit ini seringkali tersembunyi, merusak dari dalam, dan dampaknya jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik apapun. Penyakit hati bisa menggerogoti iman, merusak hubungan sosial, dan menjauhkan kita dari Allah. Penyakit hati yang paling umum adalah iri dan dengki. Keduanya sering dianggap sama, padahal ada perbedaan signifikan. Iri adalah perasaan tidak puas saat melihat orang lain mendapatkan nikmat. Kita merasa ingin seperti dia. Sementara itu, dengki jauh lebih buruk. Dengki adalah perasaan benci yang disertai keinginan agar nikmat yang dimiliki orang lain itu hilang atau musnah. Penyakit lain yang tak kalah mematikan adalah sombong.
Kesombongan adalah penyakit yang membuat seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain, bahkan dari Allah. Sombong adalah sifat iblis yang menolaknya untuk sujud kepada Adam. Orang yang sombong sulit menerima kebenaran, enggan mengakui kesalahan, dan cenderung meremehkan orang lain. Penyakit-penyakit ini sangat berbahaya karena bisa menyelimuti hati dengan kegelapan. Hati yang tertutup oleh iri, dengki, dan sombong akan sulit menerima cahaya petunjuk dari Allah. Ia menjadi keras, gelap, dan sulit untuk disentuh oleh kebaikan. Seseorang yang hatinya dikuasai oleh iri dan dengki akan terus merasa gelisah dan tidak pernah merasa cukup. Ia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan sejati karena kebahagiaannya bergantung pada penderitaan orang lain. Ia akan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, dan perbandingan itu akan mengikis rasa syukur. Sombong akan memutus hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Orang yang sombong akan merasa tidak membutuhkan orang lain. Ia merasa dirinya sudah sempurna dan tidak perlu belajar dari siapapun. Padahal kita semua adalah hamba Allah yang lemah dan membutuhkannya setiap saat. Penyakit hati juga bisa merusak amal. Ibadah yang kita lakukan dengan hati yang sombong, ria, atau dengki tidak akan diterima oleh Allah. Ibadah itu hanya menjadi ritual tanpa makna, gerakan tanpa ruh. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk mengenali penyakit-penyakit ini dan berusaha menghilangkannya dari hati kita. Langkah pertama adalah dengan jujur pada diri sendiri. Apakah kita memiliki bibit-bibit penyakit ini? Introspeksi, cermin hati. Setelah mengenali penyakitnya, langkah selanjutnya adalah introspeksi atau muhasabah. Ini adalah proses mengevaluasi diri, meninjau kembali perbuatan, perkataan, dan bahkan niat yang kita miliki setiap hari. Introspeksi adalah cermin yang akan menunjukkan keadaan hati kita. Introspeksi bukan hanya tentang melihat kesalahan, tetapi juga tentang mengenali kebaikan yang kita lakukan. Dengan cara ini, kita dapat bersyukur atas nikmat kebaikan yang Allah berikan dan memohon ampunan atas segala kekurangan. Proses ini harus dilakukan secara rutin dan dengan hati yang lapang, tanpa menghakimi diri sendiri secara berlebihan. Setiap malam sebelum tidur, kita bisa meluangkan waktu sejenak untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah hari ini saya sudah merendahkan orang lain? Apakah saya sudah iri dengan kebahagiaan orang lain? Apakah saya sudah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini akan membuka mata hati kita. Introspeksi juga membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Ketika kita sadar bahwa setiap perbuatan dan pikiran kita memiliki konsekuensi, kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Kita tidak akan mudah menyalahkan orang lain karena kita tahu bahwa perbaikan harus dimulai dari diri sendiri. Proses ini memerlukan kejujuran yang mendalam. Kita harus berani menghadapi kenyataan, seburuk apapun itu. Mungkin kita akan menemukan sisi-sisi gelap dalam diri yang selama ini kita tutupi. Namun, inilah awal dari penyembuhan. Introspeksi yang benar akan menghasilkan kerendahan hati. Ketika kita sadar bahwa kita tidak sempurna, kita akan lebih mudah menerima kritik, lebih menghargai orang lain, dan lebih bergantung kepada Allah. Introspeksi adalah langkah pertama menuju perubahan sejati. Ia adalah fondasi dari seluruh amalan batin yang akan kita bangun. Tanpa introspeksi, kita akan terus berjalan di tempat yang sama, tanpa pernah menyadari ada yang salah. Zikir sabun pembersih hati. Ketika cermin hati kita kotor, kita membutuhkan pembersih. Dan pembersih hati yang paling ampuh adalah zikir atau mengingat Allah. Zikir adalah ibadah yang paling mudah, namun memiliki efek yang luar biasa pada hati. Zikir tidak hanya diucapkan oleh lisan, tetapi juga diresapi oleh hati. Ketika lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita harus merasakan kebesarannya. Ketika lisan kita mengucapkan Subhanallah, hati kita harus merasakan kesuciannya. Zikir memiliki kekuatan untuk menenangkan hati yang gelisah dan menyinari hati yang gelap. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ayat ini adalah janji dari Allah. Ketika hati kita merasa sempit, gelisah, atau cemas, zikir adalah penawarnya.
Zikir juga dapat menjauhkan kita dari bisikan-bisikan syaitan. Syaitan selalu berusaha untuk mengotori hati kita dengan pikiran-pikiran negatif dan hawa nafsu. Ketika kita berzikir, kita membangun benteng spiritual yang kuat di sekitar hati kita. Selain itu, zikir yang rutin dapat memupuk rasa cinta kepada Allah. Ketika kita sering mengingatnya, kita akan semakin mencintainya. Dan ketika cinta kita kepada Allah semakin besar, keinginan untuk melakukan maksiat akan semakin berkurang. Zikir adalah pengingat bahwa Allah selalu bersama kita, dalam suka dan duka. Ini adalah cara untuk merasakan kehadirannya dalam setiap langkah dan napas kita. Ia adalah jembatan yang menghubungkan hati kita dengan Sang Pencipta. Dengan zikir, hati yang tadinya keras bisa menjadi lembut, hati yang gelap bisa menjadi terang, dan hati yang penuh dendam bisa menjadi penuh cinta. Maka biasakanlah lisan dan hati kita untuk selalu berzikir sebagai cara paling efektif untuk membersihkan dan merawat hati. Memaafkan kunci ketenangan. Salah satu beban terberat yang bisa kita pikul adalah dendam dan kemarahan. Ketika kita menyimpan dendam, hati kita tidak akan pernah merasa damai. Oleh karena itu, langkah krusial dalam membersihkan hati adalah dengan memaafkan. Memaafkan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan terbesar. Memaafkan adalah melepaskan ikatan emosional yang mengikat kita pada orang yang menyakiti kita. Ini adalah hadiah yang kita berikan kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Ketika kita memaafkan, kita membebaskan diri dari penjara kebencian yang kita bangun sendiri. Memaafkan tidak berarti kita melupakan. Memaafkan berarti kita memilih untuk tidak lagi membiarkan luka lama mengendalikan hidup kita. Kita mengakui rasa sakit, tetapi kita memilih untuk melepaskannya. Ini adalah langkah yang membutuhkan keberanian dan kebesaran jiwa. Dalam Islam, memaafkan adalah amalan yang sangat dianjurkan. Allah berjanji akan mengampuni hamba-Nya yang suka memaafkan. Memaafkan adalah cerminan dari nama-nama Allah, Al-Ghafur yang Maha Pengampun, dan Al-Afu yang Maha Pemaaf. Ketika kita bisa memaafkan, hati kita akan dipenuhi dengan kedamaian. Kita akan merasa ringan, seolah-olah beban berat yang selama ini kita pikul telah terangkat. Kedamaian ini adalah awal dari kebahagiaan yang sejati. Memaafkan juga memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Dengan memaafkan, kita membuka pintu rekonsiliasi dan membangun jembatan di atas jurang perpecahan. Ini adalah pondasi dari masyarakat yang harmonis. Memaafkan adalah salah satu bentuk ibadah batin yang paling murni. Ia menunjukkan kematangan spiritual dan kekuatan iman kita. Maka marilah kita mulai melepaskan semua dendam dan kemarahan yang ada di hati kita. Bersyukur obat penyakit hati. Penyakit iri dan dengki berakar dari satu hal, ketidakmampuan untuk bersyukur. Ketika kita tidak bersyukur, kita akan selalu merasa kekurangan, dan perbandingan akan selalu menjadi sumber penderitaan. Maka, bersyukur adalah obat yang paling efektif untuk penyakit hati. Bersyukur adalah melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Ini adalah mengakui bahwa segala yang kita miliki, baik besar maupun kecil, adalah anugerah dari Allah. Bersyukur adalah cara untuk merayakan nikmat yang Allah berikan, daripada meratapi apa yang tidak kita miliki. Sikap bersyukur akan mengubah cara pandang kita. Kita akan mulai fokus pada kebaikan, bukan pada kekurangan. Kita akan melihat berkat dalam setiap ujian dan peluang dalam setiap kesulitan. Ini akan mengisi hati kita dengan kedamaian dan kebahagiaan. Bersyukur juga akan memupuk rasa cinta kepada Allah. Ketika kita menyadari betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan, kita akan merasa malu untuk mengeluh atau iri kepada orang lain. Ini akan memperkuat hubungan kita dengannya. Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu." Ayat ini adalah janji dari Allah. Ketika kita bersyukur, Allah tidak hanya akan memberikan kita lebih banyak, tetapi juga akan memberkahi apa yang kita miliki. Bersyukur adalah latihan spiritual yang harus kita lakukan setiap hari. Kita bisa memulainya dengan hal-hal sederhana,
seperti bersyukur atas kesehatan, keluarga, atau bahkan rezeki yang kita dapatkan hari ini. Bersyukur akan membuat hati kita menjadi kaya, meskipun harta benda kita sedikit. Sebaliknya, orang yang tidak bersyukur akan selalu merasa miskin, meskipun harta bendanya melimpah ruah. Maka marilah kita latih diri kita untuk bersyukur, karena bersyukur adalah jalan menuju ketenangan dan kebahagiaan sejati. Ia adalah kunci untuk membuka pintu keberkahan dari Allah. Konsistensi, kunci perubahan. Membersihkan hati bukanlah proyek satu hari, melainkan sebuah perjalanan seumur hidup. Ia memerlukan konsistensi dan komitmen yang kuat. Sifat hati yang fluktuatif, mudah berubah, menuntut kita untuk selalu waspada dan gigih. Konsistensi adalah kunci utama. Kita tidak bisa hanya berzikir satu hari dan berharap hati kita akan bersih selamanya. Kita harus menjadikannya kebiasaan, bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian kita. Lakukan introspeksi setiap malam, berzikir setiap saat, dan latih diri untuk memaafkan dan bersyukur setiap waktu. Mungkin akan ada saat-saat di mana kita merasa lelah atau gagal. Mungkin ada saat-saat di mana penyakit hati kembali datang. Namun, jangan menyerah. Kebersihan hati adalah perjuangan yang tak pernah berakhir. Konsistensi adalah bukti keikhlasan dan kesungguhan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ia menunjukkan bahwa kita tidak hanya ingin berubah sesaat, tetapi ingin menjadi pribadi yang lebih baik sepanjang hidup. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kita ambil dengan konsisten akan membawa kita lebih dekat kepada tujuan. Sebuah sungai terbentuk bukan dari satu tetes air, melainkan dari jutaan tetes air yang mengalir secara terus-menerus. Konsistensi juga akan membangun kebiasaan baik yang kuat. Ketika kita terbiasa melakukan sesuatu, ia akan terasa lebih mudah dan menjadi bagian dari diri kita. Jadi marilah kita berkomitmen untuk menjaga kebersihan hati secara konsisten. Ini adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, untuk kehidupan dunia dan akhirat. Menjauhi lingkungan negatif. Lingkungan tempat kita berada sangat memengaruhi kondisi hati kita. Jika kita berada di lingkungan yang penuh dengan gosip, iri, dan sombong, sangat sulit bagi hati kita untuk tetap bersih. Maka, langkah praktis lainnya adalah menjauhi lingkungan negatif. Lingkungan negatif adalah racun bagi hati. Ia dapat merusak nilai-nilai kebaikan yang kita pegang dan menularkan penyakit hati kepada kita. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam memilih teman dan lingkungan. Pilihlah teman-teman yang dapat mengingatkan kita kepada kebaikan. Pilihlah teman-teman yang memiliki hati yang bersih dan jiwa yang lurus. Rasulullah bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk bagaikan penjual minyak wangi dan pandai besi. Lingkungan yang positif akan memotivasi kita untuk terus memperbaiki diri. Ia akan memberi kita dukungan dan inspirasi. Ia akan menjadi tempat di mana kita dapat tumbuh dan berkembang. Namun menjauhi lingkungan negatif tidak berarti kita harus mengisolasi diri. Kita tetap harus berinteraksi dengan orang lain, tetapi kita harus membatasi diri dari hal-hal yang dapat merusak hati kita. Jika kita tidak bisa menghindari lingkungan negatif, kita harus membangun pertahanan diri yang kuat. Kita harus selalu berpegang teguh pada nilai-nilai kita dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di sekitar kita. Memilih lingkungan yang baik adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kita serius dalam perjalanan spiritual kita. Ini adalah investasi yang akan membuahkan hasil yang luar biasa. Keikhlasan, kunci penerimaan amal. Semua usaha kita untuk membersihkan hati akan sia-sia jika tidak disertai dengan keikhlasan. Keikhlasan adalah niat yang tulus semata-mata karena Allah, tanpa mengharapkan pujian, pengakuan, atau balasan dari manusia. Keikhlasan adalah ruh dari setiap amal ibadah. Tanpa keikhlasan, ibadah kita hanyalah gerakan tanpa makna. Sebesar apapun amal yang kita lakukan, jika tidak ikhlas, ia tidak akan diterima oleh Allah.
Ikhlas akan melindungi kita dari penyakit ria, yaitu melakukan sesuatu untuk dilihat oleh orang lain. Ikhlas juga akan melindungi kita dari kesombongan, karena kita sadar bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan adalah semata-mata karena pertolongan Allah. Untuk melatih keikhlasan, kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Lakukanlah kebaikan-kebaikan kecil yang tidak diketahui oleh orang lain. Berikan sedekah secara sembunyi-sembunyi, doakan orang lain tanpa sepengetahuan mereka, dan lakukanlah ibadah-ibadah sunnah di malam hari. Keikhlasan akan membuat hati kita menjadi ringan dan tenang. Kita tidak akan lagi merasa terbebani oleh ekspektasi orang lain, karena satu-satunya yang kita harapkan ridhonya hanyalah Allah. Keikhlasan adalah tanda cinta yang tulus kepada Allah. Ketika kita ikhlas, kita menunjukkan bahwa cinta kita kepadanya lebih besar daripada cinta kita kepada pujian dan pengakuan dari manusia. Maka marilah kita terus melatih diri kita untuk beramal dengan ikhlas. Biarkanlah amal kita hanya diketahui oleh Allah, karena hanya ridhonya yang kita cari. Hasil dari hati yang bersih. Setelah melalui perjalanan membersihkan hati, apa yang akan kita dapatkan? Hasilnya adalah kehidupan yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan sejati. Hati yang bersih adalah pintu menuju kehidupan yang bermakna. Ketika hati kita bersih, kita tidak lagi dikuasai oleh rasa iri, dengki, dan sombong. Kita akan lebih mudah mencintai orang lain, memaafkan kesalahan mereka, dan bersyukur atas nikmat yang kita miliki. Kedamaian yang kita rasakan bukanlah kedamaian yang bergantung pada kondisi di luar. Ini adalah kedamaian yang datang dari dalam, dari hubungan yang kuat dengan Allah. Hati yang bersih juga akan memudahkan kita untuk menerima petunjuk dari Allah. Kita akan lebih peka terhadap kebenaran dan lebih mudah untuk menjauhi kebatilan. Kita akan merasa dekat dengan Allah dalam setiap momen kehidupan. Kebahagiaan yang kita rasakan bukanlah kebahagiaan yang semu, melainkan kebahagiaan yang sejati. Ini adalah kebahagiaan yang datang dari rasa syukur dan cinta kepada Allah, bukan dari harta benda atau status sosial. Hati yang bersih adalah kunci untuk membuka pintu keberkahan dalam hidup. Ia akan membawa kebaikan dalam rezeki, kesehatan, dan hubungan kita dengan orang lain. Dan yang paling penting, hati yang bersih adalah kunci untuk bertemu dengan Allah di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, pada hari itu tidak berguna harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Jadi marilah kita jadikan membersihkan hati sebagai tujuan utama kita. Ini adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, untuk kehidupan dunia dan akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah sampai di penghujung perjalanan ini. Ingatlah, hati adalah tempat suci yang harus dijaga. Kenali penyakitnya dan gunakan resep sederhana. Introspeksi, zikir, memaafkan, dan bersyukur. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk membersihkan singgasana Allah di dalam diri kita. Mulailah dari langkah kecil dan lakukanlah secara konsisten. Karena saat hati bersih, hidup akan terasa damai. Dan di sanalah kita akan menemukan Allah sedekat urat nadi kita.